Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Saradina Putri Safari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020 kelas A dari Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan membahas tentang konstituen kalimat dan frasa. Slide yang kedua, konstituen kalimat menurut para ahli. Konstituen adalah unsur bahasa yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar, bagian dari suatu konstruksi. Menurut Lapalomborn, konstituen yaitu sebagian satuan sintaksis yang berkombinasi dengan satuan sintaksis lainnya untuk membentuk suatu konstruksi. Maksudnya ialah apabila suatu unsur yang lebih kecil bertemu, disusun, dirangkai menjadi satu, maka akan menjadi satuan baru yang lebih besar. Misalnya lagi, fonem-fonem yang disusun akan membentuk sebuah morfem. Morfem yang bertemu dengan morfem lain akan membentuk sebuah kata. Kata yang bertemu dengan kata lain akan membentuk sebuah frase atau kata majemuk. Frase bertemu dengan frase lain akan membentuk sebuah satuan baru yang lebih tinggi, seperti klausa atau kalimat. Analisis konstituen kalimat. Anak itu membuang makanan ke selokan. Konstituen langsungnya, anak itu membuang makanan ke selokan. Konstituen tidak langsungnya, anak itu membuang makanan ke selokan. Dalam kalimat anak itu membuang makanan ke selokan mempunyai 3 konstituen berupa frasa. Yang pertama, anak itu membuang makanan, dan yang terakhir ke selokan. Tiap konstituen terdiri dari atas 2 konstituen kecil, yaitu anak dan itu untuk anak itu, membuang dan makanan untuk membuang makanan, dan yang ketiga ke dan selokan untuk ke selokan. Itu merupakan konstituen langsung karena kalimat tersebut merupakan konstituen yang setingkat lebih kecil daripada konstruksi kalimat tersebut. Kata anak itu membuang ke dan selokan merupakan konstituen kalimat. Namun bukan kalimat langsung ya, karena terdapat satuan atau konstituen antara lain yaitu frasa anak itu membuang makanan dan yang terakhir ke selokan. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatan subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Jenis frasa berdasarkan kesetaraan distribusi. Ada 2. Yang pertama, frasa endosentris. Yang kedua, frasa eksosentris. Yang pertama, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan semua unsurnya, atau frasa yang memiliki unsur pusat. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya, atau frasa yang tidak memiliki unsur pusat. Unsur pusat adalah unsur frasa yang dapat menggantikan frasa itu dalam fungsi tertentu. Jenis frasa endosentris memiliki 3 macam. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Yang kedua, frasa endosentris atributif. Yang ketiga, frasa endosentris apositif. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang unsur-unsurnya setara, dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Yang kedua, frasa endosentris atributif adalah frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga dapat disisipkan kata penghubung dan atau. Yang ketiga, frasa endosentris apositif adalah frasa yang unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat,
tapi tidak dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Di sini ada contoh kalimat yang dapat kita analisis, yaitu anak itu membuang boneka ke selokan. Anak itu sebagai subjek, membuang sebagai predikat, boneka sebagai objek, keselokan sebagai keterangan. Anak itu tetap sebagai subjek ya. Membuang yaitu frasa eksosentris verba, boneka sebagai frasa eksosentris nomina, keselokan sebagai frasa eksosentris preposisi. Nah, frasa verba ini apa sih? Frasa verba adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata kerja. Untuk frasa nomina adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata benda. Lalu frasa preposisi adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata depan. Baik, sampai sini dulu penjelasan saya tentang konstituen kalimat dan frasa. Apabila ada salah kata atau pembahasan kurang tepat dan benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.